Pria itu amat kurus, nampak rongga-rongga tulang rusuk yang melipat kulit badannya. Kelihatan jelas. Langkah kami sempat terhenti di mana pria misterius itu menatap kami sinis. Kayak mendekatinya dan tiba-tiba dia itu berdiri dan tubuhnya terasa kian meninggi sampai setinggi pohon bambu. Lalu tiba-tiba dia menjerit keras kala melihat Nita sedang jongkok sambil menjilat-jilati darah menstruasinya sendiri. Sesaat sebelum meninggalkan telaga, aku mendengar bisikan kalimat yang sama seperti yang Nita ucapkan. Siji, loro, telu, sing pun ditekok lali dengan mulai. Pada arsip Dusun Mayit sebelumnya, kita belajar satu hal, bahwa di gunung kita tidak hanya bisa kehilangan arah, tapi juga batas antara logika dengan kebohongan. 4 orang masuk ke jalur turun dengan keyakinan mereka akan segera pulang. Namun, jalur yang seharusnya mengantarkan mereka meninggalkan Gunung Welirang itu justru membuat mereka terperangkap lebih jauh ke suatu dusun yang dikenal sebagai Dusun Mayit. Pada bagian 2 ini, perjalanan mereka tidak lagi mencari soal jalan pulang, melainkan soal bertahan di tempat yang tak ingin melepas mereka. Lorong-lorong berlumpur, bau amis yang sukar dideskripsikan, hingga makhluk-makhluk yang mengejar bukan untuk membunuh, melainkan menggiring mereka ke suatu tempat. Raka, Aryo, Nita, dan Yuni percaya bahwa mereka sedang berlari menjauh dari bahaya. Padahal sebenarnya mereka sedang diarahkan menuju tempat yang tidak mereka ketahui. Arsip kali ini kalian akan menyusuri pasar yang menipu mata, sebuah hutan yang memegang kendali, dan satu pertemuan yang mengajarkan bahwa di tempat itu logika bukan menjadi penyelamat, melainkan alat yang memaksa mereka memilih antara logika akal sehat atau nyawa seorang teman. Sejatinya, jin dan setan penuh dengan manipulatif. Duduk tenang dimanapun kalian mendengarkan. Selamat datang di The Mythology Dusun Mayit bagian 2. Kepanikan Yuni yang tidak terkendali membuat situasi menjadi tidak kondusif, dan aku pun sulit untuk berpikir jernih. Tiba-tiba terdengar suara decitan tikus saling bersahut. Dari selokan kecil dan lubang-lubang tanah keluar gerombolan tikus-tikus hitam berukuran sebesar sepatu, menyembul dari berbagai arah, kemudian bergerak ke arah kami hingga menyergap. Kami berlari menghindari tak tentu arah. Tikus-tikus menjijikan itu seraya terus mengejar, dan jumlahnya itu semakin banyak tak terhingga, seolah kami adalah santapan empuk yang wajib diburu oleh para tikus itu. Kami menyusuri lorong-lorong pasar yang gelap. Yuni sempat terjatuh di atas tanah becek berbau amis yang mengotori sekujur tubuhnya. Jika tidak sigap kubantu bangkit berdiri, mungkin tikus-tikus itu sudah melahap dan menenggelamkannya di atas kubangan kotor tersebut. Satu-satunya yang ada di pikiranku kala itu ialah tempat ini gak beres. Mungkinkah aku yang akan mati di sini menjadi santapan tikus-tikus got yang jumlahnya seperti kawan semut di tengah mengerubungi gula? Bisa kamu bayangkan jumlahnya? Menyusuri lorong-lorong panjang akhirnya membawa kami pada satu ujung. Kami kembali ke pohon-pohon bambu di tengah sabana tadi. Bagaimana bisa? Tapi kali ini aku gak ngelihat apapun selain lebatnya rambanan bambu-bambu yang merunduk. Kami lanjut melangkah usai mengumpulkan sisa-sisa tenaga. Yuni berjalan pincang karena merasakan sakit di pergelangan kaki sebelah kiri akibat terjatuh tadi. Meskipun tak begitu yakin, aku meraba-raba rute jalur menuju warung dalam pasar yang tadi kita lalui. Kamu yakin mau balik ke pasar itu lagi? Tanya Yuni. Raka dan Nita di sana, mau pergi tanpa mereka? Yang penting kan kita nggak lewat jalur tikus-tikus itu tadi. Cuman itu yang ada di kepalaku saat itu. Kami memang nggak punya pilihan.
tempat ini terasa sangat asing. Bahaya tuh serasa mengintai dari mana-mana. Udara terasa makin dingin. Aku merapatkan jaket sambil menggosok-gosok kedua telapak tangan. Kami berjalan beriringan dalam diam, menyimpan cemas, ketakutan, dan juga kekhawatiran yang bergemuruh di kepala masing-masing. Dalam perjalanan, aku menjadi parno dengan suara kor ataupun decit serangga yang di sekeliling. Setibanya di warung tempat awal kami menepi, kulihat Raka itu sedang bolak-balik di sekitar warung dengan raut wajah yang kebingungan. Aku dan Yuni pun gak kalah kaget, manakala kita ngelihat Nita itu tuh udah berbaring di saung warung dengan mata yang masih terpejam. Tadi kita lihat dia loh di toilet sambil menjilati darah menstruasinya, tapi sekarang Nita ada di sini nih, matanya masih terpejam. Aryo, Yuni, kalian dari mana? Kok bisa? Si Raka ini makin bingung ketika ngelihat kita balik dalam kondisi lusuh. Baju Yuninya penuh lumpur, baunya tuh benar-benar amis yang gak sedap. Lah, ini Nita udah balik? Tanyaku, balik kemana? Emang dari tadi Nita di sini. Raka ngomong gitu. Rak, kita harus buru-buru cabut. Kamu lihat aku sama Aryo. Kita tuh tadi lihat Nita, Rak. Yuni tuh coba buat ngejelasin. Napasnya tersengal-sengal. Dia tampak masih frustasi. Ah, panjang ceritanya. Tapi yang pasti, tempat ini benar-benar gak beres. Kita harus cabut sekarang. Aku segera membereskan barang-barang kami yang tercecer di saung tersebut. Yuni turut membantu, sedangkan Raka dia masih berdiri mematung kebingungan. Dia sibuk mempertanyakan hal-hal yang gak ada jawabannya. Jelas ini semua yang kita alami sekarang itu ada di luar nalar yang gak bisa dijelasin pakai logika. Raka menjelaskan bahwa dari tadi dirinya tuh mencari penjaga warung karena ingin bertanya arah jalan sekaligus membayar minuman yang tadi kita pesan. Tapi tiba-tiba seluruh penglihatan Raka terhadap pasar ini tuh langsung berubah seketika. Dia baru mau bayar, pas dia nengok ke belakang itu tuh udah berubah pasarnya. Pasar yang semula ramai dengan hiruk pikuk lalu lalang itu jadi berbanding terbalik sekarang. Pasar ini tampak berbeda, amat sepi, senyap. Bahkan warung tempat kita memesan tadi itu udah tutup. Dan anehnya lagi, minuman-minuman yang kami bawa dari warung tersebut itu jadi berbau anyir, mirip seperti telur busuk. Itu yang ngebuat Raka tuh dari tadi tuh mundar-mandir kebingungan. Jelas kan, ini tuh gak beres. Daripada bengong begitu, mending udah bantuin aku, kita beres-beres. Biar cepet. Udah, kita semua langsung bergegas untuk segera cabut dari pasar itu. Yuni merapatkan pakaian Nita dan melapisinya dengan jaket lain miliknya. Lalu aku ngebantu Raka ngangkat tubuh Nita ke punggungnya. Rupanya kesadaran Nita nih masih belum pulih. Matanya masih terpejam, badannya masih kelihatan lemes banget. Dia ini sesekali menggeram seperti mengigau. Suhu tubuhnya juga makin tinggi. Tergopoh-gopoh kami beranjak pergi keluar dari pasar tersebut. Langit masih berwarna biru gelap. Kala melihat arloji jam di tangan, jarum jam tuh berhenti di pukul sekitar 18.00. Rasanya ini hampir gak mungkin seluruh baterai jam milik kami ini mati secara bersamaan. Lagi-lagi aku melihat Nita itu masih menyeringai, mendelik ke belakang. Namun dalam satu kedipan mata, kulihat Nita tuh masih terpejam. Sesekali pandanganku tuh kayak berbayang, telingaku berdengung kuat seraya berada di dalam kabin pesawat yang kehilangan tekanan udaranya. Bisa kalian bayangkan kan? Rak, kayaknya ini bukan jalan kita naik tadi deh, ungkap Yuni. Entah, kulihat sekeliling jalur pendakiannya tampaknya tuh sama-sama aja, serupa. Jalan setapak tanah di antara hutan rimbun dan gelapnya langit. Suara kor serangga malam yang mulai terdengar nyaring dari berbagai arah. Rasanya itu semua tuh sama, sekeliling kita tuh kayak sama. Kami hanya terus melangkah menuju satu arah yang kami yakini sebagai jalan turun. Usai menuruni jalur berkelok, terdengar suara gending melantun riuh. Bersama iring-iringan instrumen tradisi layaknya sedang ada hajatan. Kami saling menatap heran. Apakah ada pemukiman di atas gunung ini? Kala itu, aku menjadi lebih waspada dan kita tetap coba untuk berpikir logis. Nggak mungkin ada hajatan. Dari tadi itu semua tuh udah aneh. Kita terus jalan aja, jangan mampir-mampir lagi biar cepet, ujarku ke teman-teman semua.
Tapi kami semua mendengar suara lantunan gending itu tuh bak oase di tengah padang gurun. Kami capek, lapar, haus, kotor badan kita. Nita kondisinya semakin parah. Dan Yuni juga udah terseok-seok, kakinya pincang. Kayaknya kita udah gak kuat nih, fisik kita udah gak memungkinkan nih buat melanjutkan perjalanan di situasi yang udah kayak gini. Kepalaku pun pening. Hanya Raka yang terlihat terus memaksa diri sembari menggendong Nita di punggungnya. Kita terus jalan aja sampai benar-benar gak kuat. Lebih baik kita cepat sampai, itu lebih baik, ucap Raka. Dia masih kekeh buat kita terus jalan. Sekali lagi aku tanya, kamu yakin kita turun ini nih bener nih jalannya? Aku ngerasa jalurnya kok kayak beda. Tangkas Yuni. Tapi emang gak ada jalan lain lagi, Yun. Timpalku. Suara gending itu terdengar lebih dekat. Sepertinya jalur yang kami tapaki juga membawa kami melewati tempat hajatan itu. Sejujurnya, aku bertaruh dengan keadaan. Satu sisi, aku mengharapkan ada bantuan. Dan bila menyambangi hajatan itu, bisa jadi kami akan bertemu orang-orang warga desa yang beneran orang dan bisa ngebantu kita. Toh, aku juga pernah mendengar memang ada beberapa desa yang berada di tengah-tengah gunung. Tapi, satu sisi lain, bagaimana jika hajatan itu tuh serupa pasar tadi? Sama aja kita kayak ngantarin tuh nyawa sendiri ke tempat yang gak bisa kita jelasin dengan akal sehat. Dari kejauhan kami melihat keramaian di tengah lapang dengan penerangan kuning remang. Orang-orang berkerumun mengeliling menyaksikan sebuah pertunjukan. Ada satu layar putih besar di tengah-tengahnya yang menampilkan siluet wayang. Persis seperti pertunjukan wayang di sebuah pesta rakyat. Setidaknya itu yang ada di kepalaku. Kita ke sana, ujar Raka. Kita tanya jalan, cari bantuan. Gak ada satupun dari kami yang menyangkal usulan Raka. Itu memang pilihan paling rasional dari situasi saat ini. Aku berupaya melupakan kekhawatiran-kekhawatiran. Ya mungkin aja itu adalah kemungkinan terburuk dari situasi yang sedang kita alami. Aku coba untuk berpikiran positif. Namun tiba-tiba gerombolan anjing-anjing itu menggonggong dari arah belakang. Kaget dong, kita sontak menoleh, terkejut dan langsung lari. Sekitar 8 ekor anjing hitam liar itu mengejar kami seperti anjing-anjing liar yang kelaparan. Mereka bergerak cepat, menerobos tingginya ilalang dan semak-semak di sisi kiri dan kanan. Yuni berteriak histeris. Aku berlari sambil menyeret satu tangannya agar tidak tertinggal. Sementara anjing-anjing itu kian mendekat dan hendak melompat seperti menerkam kami. Kami serentak berjongkok merunduk. Bahkan Nita sempat terlepas dari punggung Raka. Tiba-tiba, seorang kakek tua berpakaian serba hitam mengenakan belangkon di kepalanya memukul tanah dengan tongkat miliknya seraya menenangkan anjing-anjing itu seperti dia itu pawangnya. Dia bergerak pelan ke kiri dan ke kanan sambil sesekali menyentak anjing-anjing itu agar tunduk. Kawanan anjing hitam itu merapatkan barisan. Sang kakek tua meraih beberapa utas tali untuk mengikat leher-leher anjing itu. Kemudian dikaitkan pada satu tali yang dia genggam. Jadi kayak satu tali bercabang 8 anjing. Bisa kalian bayangkan ya kayak gitu ya. Kon kabeh sopo? Sorot mata kakek tua itu menatap kami tajam seperti musuh. Kon kabeh ora teko diseliki. Kon kabeh sopo? Anjing-anjing mengerikan itu siaga di belakangnya seperti pengawal yang hanya tinggal menunggu perintah majikannya untuk menghajar. Kami pendaki, Pak. Kami ingin turun. Teman kami sakit. Jawab Raka, dia berupaya untuk setenang mungkin. Sing pada teko lali dalam noleh. Itu kakek ngomong kayak gitu dong. Aku terkejut ketika kalimat itu keluar dari mulut kakek. Kalimat misterius yang kami tuh dengar sejak tadi di telaga itu siapa? Apakah kakek tua ini? Kalau bukan, siapa kakek tua ini? Kok dia bisa tahu kalimat itu? Kita gambarkan rambutnya kakek ini tuh sudah memutih dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Dia memperhatikan satu persatu dari kami. Kakek tua itu tampak keras. Dia melarang kami untuk melanjutkan perjalanan dan meminta kita untuk berbalik arah. Sungguh nggak mungkin kita balik arah ke atas lagi setelah berjalan jauh sampai ke sini. Kalian nggak ngerti, ini bukan jalan pulang, balik. Tegas si kakek itu. Kami memang nggak mengerti maksud dari kakek tua yang berdiri bersama anjing-anjing hitam menghadang jalan kami. Jangan sesekali kalian mendekat ke sana. Kakek itu menunjuk ke arah keramaian di balik tanah lapang tersebut. Balik. Sentaknya.
Belum sempat kami mengangkat kaki, tiba-tiba tubuh Nita ini bergetar kuat. Dia kejang-kejang sampai Raka tuh kewalahan nahan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Nita menggeliat di atas tanah lembab. Bola matanya itu mendelik tenggelam ke atas, menyisakan hanya putih. Bibirnya biru pucat, urat-urat di wajahnya tuh udah menonjol keluar, disusul oleh tarikan bibirnya yang menyeringai lebar. Siji, loro, telu, sing kudu teko lali dengan mulai. Nita mengucap kalimat itu lagi. Kali ini dengan suara yang berat, seperti itu bukan suara dia lagi. Kami panik, tak terkecuali sang kakek tua yang raut wajahnya tuh berubah cemas. Kedelapan ekor anjing liar itu tuh menggonggong, saling bersahut seolah mendeteksi bahaya yang mengancam. Sigap, kakek tua tersebut tuh langsung menekan dahi Nita. Dia tampak komat-kamit merapal mantra tanpa suara. Di saat bersamaan, Nita tertawa memekik. Dia benar-benar tampak mengerikan kala itu. Kami mematung di tempat, ketakutan dan panik itu udah menguasai diri kami tanpa tahu apa yang harus diperbuat selain menyaksikan upaya kakek tua ini yang baru kita kenal, yang baru kita temui. Nita kian memberontak. Kedua tangannya tuh mencengkram tangan kakek tua itu amat kuat sampai kuku-kukunya tuh menancap ke dalam kulit sang kakek. Tahan tubuh teman kalian, jangan sampai dia lari. Pinta kakek tua itu sembari menahan rasa sakit. Aku dan Raka bergegas menahan tangan dan kaki Nita. Nita tangannya tuh amat kuat. Aku dan Raka sampai kewalahan. Itu kayak bukan tenaga Nita. Syukur setelah beberapa lama akhirnya tubuh Nita tuh melemas dan dia berhasil ditenangkan lewat upaya sang kakek. Nita kembali kehilangan kesadarannya. Matanya terpejam namun mulutnya menganga terbuka. Rahangnya mengeras sehingga sulit buat dirapatkan. Jadi nganga aja. Kami cemas, apa yang terjadi sama Nita? Dia bisa mati jika tidak segera ditolong. Ujar kakek tua itu menunjuk wajah Nita. Udah Pak, tolong kami Pak, bawa kami pulang Pak, tolong Nita Pak. Yuni itu seketika langsung memohon histeris pada kakek tua tersebut. Seraya ketakutan-ketakutan yang ditimbun sedari tadi itu meledak bersamaan. Yuni, spontan aku menggidik padanya. Memberi isyarat bahwa tidak seharusnya kita meminta tolong pada sosok kakek tua asing itu. Bukannya aku tidak mementingkan keselamatan Nita ataupun Yuni, tapi aku merasa lebih was-was dalam situasi ini. Wajar dong, terlebih kakek tua ini dari tadi tuh kelihatannya tuh gak suka sama kita sedari awal. Masa ya kita harus percaya sama orang asing yang dari awal udah gak suka sama kita? Terus gimana? Kamu mau biarin Nita gitu aja? Mau tanggung jawab kalau ada apa-apa? Yuni menyentakku. Aku gak yakin apa itu memang pilihan terbaik. Aku juga bingung harus bagaimana. Situasi saat itu tuh benar-benar kacau. Tapi satu sisi perkataan Yuni itu ada benarnya. Melanjutkan perjalanan itu sama aja kita mengambil resiko atas keselamatan Nita. Raka memeriksa kondisi Nita. Dirasakan olehnya denyut nadi Nita yang udah mulai melambat. Suhu tubuhnya kian meninggi dan getaran di bibir Nita itu menandakan Nita menggigil. Tolong Nita Pak. Setelah itu kami akan langsung pergi dari tempat ini, ucap Raka. Raka seolah mengamini bahwa kakek tua itu satu-satunya harapan yang dapat menyembuhkan Nita setelah melihat kejadian di luar nalar yang terjadi pada Nita barusan. Aku kalah suara dan aku gak punya pilihan untuk menyangkal lagi. Aku juga gak mau disalahkan atas apa yang terjadi pada Nita apabila mengalami kemungkinan terburuk. Kakek tua tersebut tampak menimbang-nimbang penuh ragu. Raut wajahnya dipenuhi kecemasan. Satu syarat, selama teman kalian diobati, tidak boleh satupun dari kalian yang keluar dari rumah saya. Apalagi sampai keluyuran di desa ini. Ujar kakek tua itu. Kami mengangguk setuju. Penuh kehati-hatian, kami bergegas mengangkat tubuh Nita dan berjalan mengekori kakek tua dan anjing-anjingnya yang menjadi pemandu jalan melewati lebatnya hutan. Rasanya kami tidak melewati jalan setapak yang biasa kami lewati sebelumnya. Kakek tua ini mengajak kami mindik-mindik membelah hutan dengan semak-semak meramban dan pohon-pohon besar berakar menjalar. Seolah dia tidak ingin sampai ada orang lain yang mengetahui keberadaan kami. Kek, maaf, kita panggil kakek apa? Mbah Surop. Jawabnya. Namanya Mbah Surop guys.
Setelah menembus lebatnya hutan, kami sampai di pintu belakang sebuah rumah berbahan dasar kayu yang disulam dengan rajutan bambu pada bagian jendela-jendelanya. Di bagian belakang rumah ini terdapat sekitar 4 pintu kandang ayam yang seluruhnya dihuni oleh ayam hitam jenis cemani. Aku bergidik merinding memperhatikan sekitar. Hawanya terasa tidak biasa. Ditambah samar-samar aroma dupa tercium kian menyerbak ketika kami masuk ke bagian dalam rumah ini. Terdapat sesaji yang terampar hampir di setiap sudut-sudut rumah. Aku tercengang seketika. Namun bukan karena benda-benda klinik itu, melainkan ketika aku melihat satu keranda jenazah yang di dalamnya terbaring mayat seorang gadis penuh luka basah yang berbau amis. Bah, ini Anak saya, dia belum mati. langsung dipotong Mbah Suro. Aku mengernyit. Bisa dipastikan aku gak melihat tanda-tanda pergerakan nafas yang mengembang di dada ataupun di perutnya. Jika memang belum mati, kenapa juga dibaringkan di dalam keranda mayit? Aku, Raka, dan Yuni saling menatap satu sama lain. Hari itu ialah awal mula kami mengantarkan diri sendiri pada petaka lingkaran setan. Oke penduduk Demit, itu tadi bagian 2 dari Dusun Mayit. Harapan yang tadinya kita banggakan, kita harapkan sebagai jalan keluar, kini hancur lebur di hadapan sebuah keranda dan sesaji. Nita belum sadar, Aryo diselimuti perasaan curiga, dan Mbah Suro entah ia seorang penolong atau justru bagian dari labirin yang sedang menjebak mereka. Ingat, di tempat yang tidak mengenal hukum manusia, bantuan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal atau dengan sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tetaplah waspada, karena sejatinya jin dan setan itu penuh manipulatif untuk menyesatkan manusia. Saya Zero Point, sampai jumpa di arsip berikutnya Dusun Mayit bagian 3.